Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Sebelum kita mulai, saya akan mengajak teman-teman untuk bermain kuis terlebih dahulu. Saya akan menyebut beberapa pertanyaan. Kalau pertanyaan sesuai, tolong angkat tangan ya. Pertama, siapa yang semalam tidur di atas jam 12 malam? Ayo, siapa? Oke, pertanyaan yang kedua. Dari beberapa orang yang angkat tangan tadi ya, siapa yang bergadangnya gara-gara main game? Ayo, siapa? Oh, udah mulai turun nih. Nah, oke, yang ketiga ya. Dari yang masih angkat tangan, yang sekarang masih angkat tangan, siapa yang tadi pagi susah bangun sampai telat? Ayo. Nah, teman-teman, jawaban kalian barusan itu adalah bukti nyata dari topik yang akan kita bahas hari ini. Bukan kebetulan, ini adalah pola yang sangat umum di kalangan remaja dan mahasiswa kita. Teman-teman yang saya banggakan, mari kita jujur sejenak. Berapa banyak dari kita yang punya minimal satu game di ponsel atau komputernya? Mulai dari Mobile Legends, PUBG, ayo, Valorant, hingga game santai kayak Candy Crush. Siapa yang punya Candy Crush? Nah, saya yakin mayoritas dari kita sangat akrab dengan dunia digital ini. Berdasarkan data terbaru dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII tahun 2024, pengguna internet di Indonesia telah mencapai 221 jiwa. Dan sebagian besar penggunanya adalah generasi muda berusia 13 sampai 29 tahun. Nah, kalian ini nih 13 sampai 29 tahun. Siapa? Siapa yang 30? Nah, kamu 30. Nah, dari data tersebut, dari 221 jiwa itu, salah satu aktivitas digital terbesar kita adalah bermain game online. Bagi kita, game online bukan sekedar gambar bergerak kan. Ia bisa buat tempat berkumpul virtual, terus sarana melepas penat kalau habis kerja gitu atau habis belajar. Bahkan bagi sebagian orang itu adalah tempat untuk mendulang prestasi dan penghasilan. Ada yang dapat duit dari situ. Namun, di balik keseruan itu, pernahkah kita merenung apakah game yang kita mainkan benar-benar sekedar hiburan yang sehat atau perlahan-lahan sudah menjadi sebuah kecanduan yang mengikis kebebasan kita? Oke, pada kesempatan kali ini mari kita bedah bersama-sama dampak nyata game online terhadap kehidupan kita agar kita bisa melihat secara jernih dan bijaksana tentang game online itu. Teman-teman sekalian, sebelum melangkah lebih jauh, mari kita pahami dulu apa itu game online. Secara sederhana, game online itu adalah permainan berbasis internet yang memungkinkan kita berhubung dan berkompetisi dengan pemain lain kan, apalagi di seluruh dunia, secara real time pula. Kita tidak bisa menutup mata bahwa game online itu memiliki dampak positif jika dimainkan secara wajar. Sebuah studi yang diterbitkan oleh jurnal Computer in Human Behavior menyebutkan bahwa game strategi dan game kolaboratif dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, koordinasi motorik, serta kerjasama tim. Bahkan kemampuan berbahasa asing seperti berbicara bahasa Inggris. Kan kita berkomunikasi sama orang real time di seluruh dunia. Selain itu, game juga terbukti berfungsi sebagai sarana stress relief atau kataris instan bagi pelajar dan mahasiswa. Namun, pepatah mengatakan sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Ketika batas antara menikmati hiburan dan kewajiban bermain itu mulai kabur, disitulah dampak negatif mulai mengintai. Ini bukan sekedar cerita, ini data sebuah penelitian yang dipublikasikan di National Center of Biotechnology Information atau yang disingkat jadi NCBI oleh Mihara dan Higuchi pada tahun 2017 menyimpulkan bahwa pengguna game online yang berlebihan lebih dari 2-3 jam per hari tanpa jeda berkolerasi kuat dengan penurunan prestasi akademik dan gangguan kualitas tidur pada remaja. Bayangkan, teman-teman,
Kalian yang sering begadang demi rank sampai subuh, demi push rank yang belum tentu juga menang. Lalu paginya harus duduk di kelas dengan mata yang terbuka. Itu bukan sekedar ngantuk biasa. Tidur yang terganggu secara konsisten dapat merusak konsentrasi, menurunkan imun tubuh, dan mengacaukan ritme biologis kita secara permanen. Ini fakta yang sering diabaikan pada tahun 2019. Badan Kesehatan Dunia atau WHO, World Health Organization, secara resmi memasukkan gaming disorder ke dalam klasifikasi penyakit internasional atau ICD-11. Artinya, kecanduan game ini setara statusnya dengan gangguan mental lain. WHO telah menetapkan ciri-ciri yang sangat jelas kepada orang-orang yang mengidap gaming disorder. Yang pertama, kehilangan kendali atas kebiasaan bermain game. Ayo, siapa yang di sini seperti itu? Yang kedua, menjadikan game sebagai aktivitas utama di atas aktivitas sehari-hari, seperti bekerja, terus belajar, terus seperti aktivitas-aktivitas seperti makan, minum, semuanya itu dikeduakan, dijadikan nomor 2 setelah bermain game. Yang ketiga, terus bermain meskipun dampak negatifnya sudah nyata dirasakan. Serta yang ketiga, terus bermain meskipun dampak negatifnya sudah nyata dirasakan, baik dalam kehidupan sosial, akademik, maupun kesehatan fisik. Jika kondisi ini berlangsung setidaknya selama 12 bulan, seseorang sudah bisa didiagnosis mengidap gaming disorder. Dan masalah ini nyata di sekitar kita. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi mencatat bahwa Indonesia adalah salah satu pasar game mobile terbesar di Asia Tenggara. Dengan total gamer aktif mencapai lebih dari 100 juta pengguna. Banyak banget itu. Lebih mengkhawatirkan lagi, survei dari Indonesia Internet Sehat dan berbagai riset psikologi lokal menunjukkan bahwa sekitar 2-5% gamer aktif Indonesia menunjukkan gejala-gejala kecanduan yang serius. Itu berarti ada jutaan remaja dan mahasiswa yang beresiko mengalami gaming disorder. Teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, game online pada dasarnya adalah sebuah alat seperti pisau dapur. Ia bisa sangat berguna di tangan seorang koki untuk memasak hidangan lezat, tetapi bisa menjadi senjata berbahaya jika salah digunakan. Game online diciptakan untuk melayani kita sebagai sarana hiburan, bukan untuk menjadikan kita budak yang dikendalikan oleh algoritma dan ambisi virtual. Oleh karena itu, izinkan saya mengajak teman-teman semua untuk berkomitmen bersama. Mari kita bermain game secara bijak. Bermain bijak berarti tahu kapan harus menekan tombol start dan tahu kapan harus menekan tombol exit. Aturlah waktu dengan ketat. Jadikan game sebagai reward setelah tugas dan tanggung jawab selesai, bukan sebagai pelarian dari realitas. Batasi durasi bermain, jaga kualitas tidur, dan jangan pernah lupakan interaksi nyata dengan keluarga serta teman-teman. Masa-masa kita ini, usia 15-25 tahun adalah masa-masa emas ya, untuk belajar, berkarya, dan membangun relasi, dan mengejar mimpi. Jangan sampai masa depan yang cerah itu tergadaikan hanya karena kita ingin bisa melepas pandangan dari layar ponsel. Jadilah generasi muda yang cerdas dan memegang kendali penuh atas teknologi, bukan dikendalikan teknologi. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Salam sukses untuk kita semua.